sekali rasanya Ibu dapat menjumpai Ananda walaupun hanya lewat video. Dan Ibu berharap semoga Ananda semua dalam keadaan baik. Dan apapun kondisinya, kita harus tetap belajar. Karena Ananda harus tekankan dalam diri Ananda bahwasanya belajar itu adalah kebutuhan. Belajar bukan karena Ibu, bukan karena disuruh orang tua, melainkan hanya memang Ananda yang butuh akan ilmu. Jadi, mari tetap semangat belajar bagaimanapun kondisinya. Jadi video kita kali ini adalah untuk pemrograman dasar, lebih tepatnya untuk materi algoritma pemrograman, yaitu materi untuk KD pertama di semester 1 kelas 10 ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep algoritma pemrograman. Yang kedua, peserta didik dapat membuat rancangan algoritma sesuai dengan strukturnya. Jadi, manfaat kita mempelajari algoritma ini adalah untuk membuat sebuah program. Ananda harus sadar bahwasanya Ananda merupakan calon programmer hebat. Nah, untuk dapat menghasilkan sebuah program-program yang hebat, maka Ananda harus tahu dulu dasarnya dari mana. Dasarnya yaitu algoritma. Nah, untuk lebih memahami tentang konsep dasar algoritma ini, mari kita ikuti praktek sederhana berikut. Baiklah Ananda sekalian, kita akan masuk kepada percobaan. Nah, percobaan kita kali ini, di sini telah tersedia 4 gelas, di mana 1 gelas berisi teh dan 1 gelas berisi susu. Nah, permasalahannya di sini adalah kita ingin menghasilkan 2 gelas teh susu. Nah, jadi bagaimana cara terbaik untuk menjadikan 2 material ini bergabung menjadi 1? Jadi dari ketiga percobaan atau ketiga penyelesaian yang telah kita praktekkan tadi, manakah penyelesaian yang terbaik? Jawabannya adalah penyelesaian yang ketiga. Kenapa? Karena kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa menggunakan wadah yang lainnya. Nah, itu lebih efisien. Kondisi seperti ini memang sengaja dibuat. Memang sengaja gelasnya itu tidak diisi penuh. Memang sengaja gelasnya itu hanya diisi setengah. Maka dalam penyelesaian masalah kita juga harus cermat bagaimana kondisinya dan bagaimana menyelesaikannya secara efisien. Jadi cara yang paling tepatnya adalah cara ketiga. Baiklah, dari praktek sederhana tadi kita dapat pahami bahwasanya dalam menyelesaikan satu masalah terdapat banyak solusi. Namun kita harus memilih satu solusi terbaik dari solusi yang baik. Nah, itulah konsep dasar dari algoritma, di mana secara artian dasar algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah secara logis dan sistematis. Jadi kata-katanya di situ difokuskan kepada logis dan sistematisnya. Tidak hanya menyelesaikan suatu masalahnya, tapi masalah itu harus diselesaikan secara logis dan sistematis. Itulah konsep dasar tentang algoritma. Nah, sekarang baru kita lanjut kepada cara penulisan algoritma. Kita perlu tahu tentang cara penulisan algoritma ini agar nanti programmer lain tidak bingung mempelajari program yang kita buat. Nah, secara penulisan ada 3 bagian yang harus kita pahami. Bahwasanya setiap algoritma itu yang pertama memiliki bagian kepala. Jadi algoritma itu ada kepalanya atau disebut dengan header. Kemudian juga memiliki bagian deklarasinya. Dan yang ketiga itu memiliki badan algoritma. Nah, untuk bagian yang pertama, untuk bagian kepalanya itu, kepala ini ditandai dengan ada kata-kata pemrograman atau program. Jadi misal contohnya di sini adalah program pembagian bilangan. Jadi itu jelas, itu adalah kepalanya. Kemudian dilanjutkan dengan bagian yang kedua yaitu deklarasi. Deklarasi di sini digunakan untuk menjabarkan variabel apa yang digunakan, kemudian jenis data apa yang digunakan. Seperti sini contohnya variabel yang digunakan ada A, B,
dan Z. Di sini dijelaskan A itu adalah bilangan integer, B itu adalah juga integer, dan Z itu adalah real. Nah, juga dijelaskan di bawahnya nilainya itu berapa. Gitu. Nah, kemudian baru kita masuk ke bagian badannya. Jadi di bagian badan algoritma. Nah, biasanya badannya ini berisi tentang cara kita menyelesaikan masalahnya itu. Nah, contohnya di sini di badan algoritma ada di sini pernyataan. Yang pertama, masukkan nilai A. Yang kedua, masukkan nilai B. Yang ketiga, lakukan pembagian Z sama dengan A bagi B. Kemudian yang selanjutnya, tampilkan nilai Z. Terakhir baru selesai. Nah, struktur ini harus seperti ini. Harus tetap runut seperti ini. Ada kepala ditandai dengan kata-kata program, kemudian ada deklarasi, kemudian ada badan ditandai dengan kata-kata algoritma. Nah, cara penulisan ini harus kita pahami sebagai cara yang harus diikuti. Baiklah, sampai di sini Ananda tentu telah paham apa itu algoritma dan penulisannya seperti apa. Nah, untuk lebih paham lagi, maka alangkah lebih baiknya Ananda mempelajari tugas berikut sebagai refleksi terhadap pembelajaran kita ini. Nah, untuk video pembelajaran kita tentang algoritma ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga Ananda bisa mempelajarinya dengan maksimal dan jangan lupa untuk terus belajar.